Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. HAI atau Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September. Sejak 1967, peringatan Hari Aksara Internasional rutin diselenggarakan di seluruh dunia untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya literasi. Tahun ini, di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Indonesia melalui Kemendikbudristek dan Pemkab Lombok Tengah turut memperingati HAI dengan tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. Hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi sekolah. Kita akan ngobrol banyak dan panjang lebar bersama dengan Ibu Nyi Mulyanah MPD. Beliau adalah Ketua PGRI Cabang Somagde. Tapi sebelumnya kita akan sapa dulu Ibu Nyi Mulyanah ya. Halo Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Boleh disapa dulu sahabat literasi di seluruh tanah air? Halo sahabat literasi, nanti kita akan mengobrol dengan Ibu Ninggan tentang gerakan literasi sekolah. Baik Ibu, kita berbicara dulu mengenai literasi itu sendiri ya. Nah, kalau literasi itu kan kemampuan dasar ya Bu. Iya. Nah, kalau menurut Ibu literasi itu seperti apa sih Bu? Kalau literasi pada hakikatnya, tapi jangan diartikan bahwa literasi itu adalah hanya mencakup membaca dan menulis. Literasi itu mencakup kemampuan berpikir kritis dalam hal memahami segala sesuatu di berbagai bidang. Membaca dan menulis itu hanya bagian daripada aktivitas literasi. Oke, berarti di sini penekanannya itu adalah tentang seseorang bagaimana dia dapat menggali sebuah informasi dengan cara berpikir kritisnya, begitu ya? Gerakan literasi sekolah sendiri itu sebetulnya garis besarnya apa sih Bu? Baik, di tahun 2013 itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui peraturan menterinya nomor 23 tahun 2013 mencanangkan sebuah gerakan literasi sekolah untuk membantu siswa menumbuhkan budaya membaca dan menulis di lingkungan sekolah. Nah, gerakan literasi itu sendiri itu kemampuan mengakses, kemudian memahami, menggunakan semua sarana dan prasarana, yaitu melalui berbagai aktivitas literasi, misalnya melalui membaca, melalui menulis, menyimak dan melihat. Seperti itu. Ya. Nah, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana di sini itu yang seperti apa, Bu? Nah, sarana prasarana di sini karena saya di sekolah juga memprogramkan gerakan literasi itu, jadi kita memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah, baik itu IT-nya maupun misalnya ada kelasnya, ada dinding-dindingnya, pokoknya di sekolah kita itu tidak ada dinding yang kosong, semuanya diisi dengan gambar, diisi dengan tulisan sesuai dengan lokasi ataupun ruangan itu sendiri. Kemudian tentunya ada tujuannya ya Bu dari gerakan literasi sekolah ini. Iya. Tujuannya itu untuk apa Ibu? Tujuan daripada gerakan literasi khususnya yang ada di sekolah saya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa secara cerdas. Cara cerdas di sini artinya apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar itu yang bermanfaat bagi mereka. Nah, tadi kan kita sudah berbicara tentang pengertian, kemudian tujuannya, begitu. Lah, sekarang cakupannya Ibu, cakupan dari gerakan literasi sekolah itu sendiri seperti apa? Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa literasi itu tidak hanya mencakup aktivitas membaca dan menulis. Betul. Jadi literasi itu ada 6 cakupan. Yang pertama, yang dasar ini ya, literasi baca tulis. Kemudian literasi numerasi, literasi digital, literasi finansial, kemudian juga literasi budaya dan kewargaan, atau juga satu lagi literasi sains. Jadi itu ada cakupan-cakupan daripada literasi. Betul Ibu. Setahu
saya gitu ya sekarang ngomongin literasi ya hanya sebatas tentang membaca dan menulis ya. Sekarang udah ya. Enggak ya. Ternyata literasi itu cakupannya luas banget, termasuk cakupan terhadap literasi digital ya Bu. Jadi kalau saya baca WA itu termasuk literasi ya. Oh iya betul. Oke. Baik Ibu, saya di sini ingin tahu, tentunya kan kita berbicara gerakan literasi sekolah. Pastinya di sekolah Ibu menanamkan menanamkan gerakan literasi tersebut. Boleh diceritakan seperti apa dan bagaimana gerakan literasi sekolah ini di sekolah saya? Ibu? Iya. Baik, saya akan sedikit bercerita tentang gerakan literasi sekolah yang ada atau yang sudah saya laksanakan di sekolah. Ini pertama saya menciptakan kenyamanan kepada anak sejak anak berada di wilayah sekolah. Seperti itu, mulai dari penataan fisik kayak teks. Jadi mulai dari pintu gerbang itu kan sudah ada selamat datang. Sudah ada running text juga yang isinya visi misi. Nah, mulai dari situ juga kan sudah ada literasinya. Kemudian masuk ke lokasi atau wilayah sekolah itu sudah ada gambar-gambar, baik peta maupun tokoh-tokoh. Misal di sana saya sudah membuat tokoh ASEAN, pendiri ASEAN, ada peta ASEANnya juga. Kemudian pahlawan-pahlawan nasional. Nah, sejak mereka masuk ke sana juga, apa sih sebenarnya ini? Ya, petanya peta apa ini, digunakan kapan, kan seperti itu. Jadi ini pertama ya menggugah rasa ingin tahu anak dulu, seperti itu. Pertama ya saya itu memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah, dari pintu gerbang, kemudian tembok-tembok yang kosong kita isi dengan gambar dan tulisan yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Penyediaan sudut baca di setiap kelas itu di ruang kelas itu kan anak masuk kelas, ambil buku, kemudian mereka membaca. Seperti itu kita programkan 15 menit sebelum pembelajaran anak wajib membaca buku. Tapi ingat, jangan menekankan kepada anak-anak setelah kamu membaca ini, nanti ibu akan tanya siapa tokohnya, kamu suruh menceritakan. Jangan dulu dibebankan seperti itu, karena niat kita, tujuan kita di sini adalah hanya untuk menumbuhkan minat baca dulu. Dan dari itu saya juga ini mencetak sebuah buku. Gerakan literasi sekolah. Luar biasa sekali ini Ibu Yana, ternyata daripada program gerakan literasi di sekolah saya dapat menerbitkan sebuah buku. Keren banget Ibu. Ini bukunya boleh saya pinjam? Silakan. Iya, ini adalah buku tentang strategi GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Tentunya yang sudah ber-ISBN ya Bu ya? Sudah itu. Oke. Baik teman-teman, pada intinya ketika literasi itu akan membudaya, itu berawal dari sebuah pembiasaan terlebih dahulu, walaupun hanya 15 menit gitu ya Bu. Mohon maaf, harus kita tutup dulu sampai di sini tentang gerakan literasi sekolah. Mungkin ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat literasi di seluruh tanah air. Silakan Ibu. Baik sobat literasi di seluruh tanah air, untuk menumbuhkan minat baca tulis kepada siswa itu tergantung dari lingkungannya, baik lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Sekarang kita sebagai guru, sebagai orang tua dan sebagai anggota masyarakat juga harus menintrospeksi diri, harus merefleksi apakah saya sudah berliterat. Nah, bagi guru-guru yang mempunyai kegemaran membaca, menulis, silahkan dikembangkan ataupun ditularkan kepada murid-muridnya dengan teknik yang menyenangkan, dengan teknik yang menggembirakan tanpa membebani siswa. Yang penting tujuan kita awalnya adalah menumbuhkan minat baca kepada siswa. Oke, luar biasa sekali, beri aplaus untuk Ibu Nyi Mulyana. Nah, seperti itu sahabat literasi di seluruh tanah air. Jadi untuk membudayakan literasi itu sebetulnya sangat mudah ya, mulai dari hal-hal kecil dan terutama dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Begitu sahabat literasi, saya dan Ibu Nyi Mulyana mohon undur diri. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan lain kali. Semoga kita tetap diberi kesehatan, keberkahan dari Allah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Sampai jumpa. Salam literasi.